Siap? Siap. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Baik, silakan untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan. Mas Wisnu, silakan. Untuk pembelajaran pas dari mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau baik semua. Sebelumnya kursinya dirapikan lagi ya. Itu tas-tasnya masih berserakan gitu. Dirapikan. Selanjutnya kan Pak Guru absen dulu ya, biar tahu siapa yang tidak berangkat. Bagus Farhan Habibi, Wisnu Puji Kasih, Wafi Dilawis, Syifa, Fadia, Hafifah, Rosi. Rosi tidak berangkat. Mana Rosi? Lagi sakit, Pak. Oh, masih sakit. Mari kita doakan bersama-sama biar cepat sembuh. Amin. Selanjutnya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tobat, taat, istiqomah dan ikhlas. Sebelumnya udah paham ya tentang tobat, tentang taat, tentang istiqomah, kemudian tentang ikhlas. Nah, setelah mempelajari itu semua, setelah kita bisa tobat dari segala dosa yang kita lakukan, kita bisa taat kepada Allah, kita bisa istiqomah menjalankan semua perintah Allah, dan kita bisa ikhlas menjalankan apa yang dibenarkan Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab sholat dan zikir. Nah, hubungannya apa sih kok setelah membahas istiqomah, sholat, ikhlas, tobat, kok kita membahas tentang adab sholat dan zikir? Nah, jadi materi sebelumnya itu kita sudah tobat. Setelah tobat itu pastinya kita akan beribadah. Nah, dalam beribadah, dalam sholat dan zikir itu ada adabnya. Tidak bisa seenaknya saja. Contohnya Mas Farhan kok mau sholat cuma pakai celana pendek, ya itu tidak boleh. Mau tidak pakai kaos, bilangnya kan sudah menutupi aurat Pak, sudah sampai pusat dan lutut, tapi itu tidak beradab namanya ya. Nah, jadi kita di sini akan mempelajari tentang adab sholat dan zikir. Dan zikir juga ada adabnya, tidak boleh zikir seenaknya ya. Jadi itu kita akan mempelajari tentang adab sholat dan zikir bagi kehidupan kita. Nah, ternyata Pak Guru akan membacakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, selanjutnya Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat meyakini bahwa adab sholat dan zikir adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perilaku adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan untuk berperilaku sesuai adab sholat dan zikir. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan adab sholat dan zikir dengan benar. Yang kelima, peserta didik mampu memahami dalil tentang adab sholat dan zikir dengan baik dan benar. Yang keenam, peserta didik dapat mendeskripsikan adab-adab sholat dan zikir dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir dengan benar. Yang kedelapan, peserta didik mampu mempraktikkan adab sholat dan zikir dengan baik dan benar. Yang kesembilan, peserta didik mampu mematuhi adab sholat dan zikir. Nah, jadi itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kalau tidak mampu semuanya, yang minimal ada beberapa yang tercapai. Jangan sampai kok sampai pembelajaran selesai tidak ada tujuan yang tercapai. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang mekanisme pembelajaran. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari adab sholat dan zikir melalui gambar ya. Nanti bisa gambar, bisa video. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana adab dalam
zikir itu yang baik gimana ya. Jadi nanti juga ada kalian diberi tugas, ada pengelompokan juga ya. Jadi untuk alat-alat tulisnya dan buku paketnya silakan disiapkan. Nah, untuk pertama pembelajarannya kita belajar tentang pengertiannya dulu. Jadi siapa yang sudah tahu apa itu pengertian adab? Kita akan belajar adab sholat dan berzikir. Adab itu apa? Adab ya etika, terus tata krama, akhlak seperti itu ya. Jadi akhlak-akhlak yang baik yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu pada bisa sholat semua ya, sudah bisa ya. Jadi sholat itu kan suatu ibadah berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Itu pengertian sholat. Maka kalau adab sholat adalah etika-etika yang baik, cara-cara akhlak yang baik dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian berzikir. Pengertian zikir itu apa? Ingat. Zikir itu bisa berupa apa saja? Zikir seperti takbir, kemudian tasbih, lalu tahlil, tahmid ya. Tahmid itu hamdalah ya, alhamdulillah. Takbir itu tasbih subhanallah dan banyak kalimat zikir lainnya ya. Itu jadi kalau adab berzikir ya berarti sama dengan adab sholat, itu adalah etika tata krama yang baik ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita nanti kalian dibagi kelompok ya, dibagi 2 kelompok. Terus nanti masing-masing kelompok lihat di buku paketnya, lihat gambar-gambar yang ada itu, dilihat ada tata cara adab berzikir, tata cara adab dalam sholat itu apa saja dilihat di gambar, nanti disampaikan di depan. Seperti itu ya. Yuk dibagi 2 kelompoknya gini aja. Ini setengah ke sana, bagi 1 kelompok, ini 1 kelompok. Oke. Ya, silakan berkumpul. Ya, kelompok 1 dulu, ini kelompoknya Mas Wisnu sama Farhan Fadia, disampaikan tata cara adab dalam sholat. Coba disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami mendapati ada beberapa yang perlu diperhatikan ya mengenai adab-adab dalam berzikir. Yang kami dapati yang pertama itu ada ikhlas ya. Ikhlas itu kan yang dimaksud itu dari gambar yang ada ini berzikir itu mengharap ridho dari Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu. Kemudian yang kedua ini mengenai merendahkan suara, jadi tidak terlalu berlebihan dalam pengucapannya. Jadi ketika berzikir hendaknya kita merendahkan suara dengan maksud agar tidak mengganggu jamaah atau orang yang di sekitar kita yang sama-sama juga sedang beribadah. Nah itu jadi yang kami dapati hanya itu saja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Ya, cukup bagus dari kelompoknya Mas Farhan ya. Itu tadi tata cara adab dalam berzikir ya. Yang pertama ada ikhlas, disimak yang kelompok satunya ikhlas. Kemudian merendahkan suara supaya orang-orang di samping kita, di sekitar kita tidak merasa terganggu. Oke, kemudian kelompok selanjutnya sampaikan tentang adab dalam sholat. Kelompok Sifat, Iftahun dan Nasiri. Ayo disampaikan hasilnya tadi. Kami dari kelompok 2. kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi
dari mengamati benar tadi. Jadi adab-adab dalam sholat itu yang pertama kita harus khusyuk. Terus yang kedua hati yang ikhlas, maksudnya dalam sholat kita harus ikhlas karena kita kan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga kita harus menjaga waktu dan batasannya. Jadi sebisa mungkin ketika mendengar azan kita langsung menunaikan ibadah sholat tersebut, jangan menunda. Kemudian yang selanjutnya menjaga kebersihan tempat tersebut dan menyucikan diri dari najis-najisnya. Jadi sebelum sholat kita pastikan kalau kita tuh udah suci, terus pakaian kita gimana. Masa mau menghadap Allah pakaiannya kayak gitu, mau menghadap mau ketemu sama teman pacar pakaiannya bagus bersih tapi pas menghadap ke Allah pakaiannya malah tidak bersih, terus kayak seenaknya ya padahal mau ketemu sama kita gitu. Terus selanjutnya menyingkirkan gambar, tulisan ataupun apa ya ini hal-hal yang apa saja yang mengganggu kita untuk beribadah. Kemudian selanjutnya menyesal dan bersedih. Jadi semisal kita ada masalah pasti kita kembali ke Allah. Jadi jangan kita sholat itu cuma saat sedih aja. Jadi setiap waktu saat sholat sebisa mungkin kita meluangkan semua perasaan kita. Kemudian yang terakhir lakukan dengan khusyuk. Kemudian seperti itu Pak. Terima kasih. Yang beli nah kayak gini di contoh nih nomor satunya, penjelasannya lengkap jelas ya. Jadi adab dalam sholat tadi ya, ada khusyuk, ada ikhlas, sama dengan adab dalam berzikir harus ikhlas karena kan kita ibadah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sholat juga terus menjaga waktu, jangan sholat duhur di waktu asar, nggak boleh. Waktunya duhur sholat duhur langsung ya. Kemudian juga jaga kebersihan, jangan sholat di tempat kotor, tempatnya isinya pasir ya dibersihkan dulu, jangan langsung sholat ya, seperti itu ya. Itu materi tentang adab sholat dan zikir. Ya anak-anak semua, sekian ya pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai adab sholat dan zikir. Jadi kesimpulannya adalah sholat adalah suatu ibadah sebagai bentuk komunikasi kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita hendak melaksanakan sholat atau melakukan zikir, maka kita harus memperhatikan adab. Saya rasa itu kesimpulannya ya. Kemudian apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ada yang masih belum paham mengenai materi ini? Adanya? Udah Pak. Yes. Mau bertanya silakan ya. Saya ingin bertanya, kalau benar nggak sih kalau sholat itu kita kalau bisa nggak pakai kaos yang bergambar? Ya, memang benar. Itu termasuk salah satu adab ketika sholat. Karena jika kita menggunakan kaos yang bergambar, maka misal gambarnya di belakang, misal itu akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholatnya di belakang di makanya tidak boleh atau makruh menggunakan yang demikian itu ya. Pakainya yang bagus lah, baju koko kayak apa batik kayak yang sopan-sopan seperti itu. Gimana? Sudah cukup? Ada yang lain? Cukup Pak. Ya udah. Oh iya, untuk tugasnya nanti dinyusun saja ya. Nanti akan saya bagikan tugasnya lewat grup WA. Nanti bisa dibuka di grupnya untuk tugasnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan membahas mengenai keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya minta nanti kalian baca-baca agar memiliki gambaran mengenai Nabi Sulaiman. Terima kasih ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.